Bab 736, Selidiki Lanau. Hai MPH, aku akan membantumu. AWK bangkit sambil mengusap ujung bibirnya. Setelah itu, dia berjalan. Kak AWK. Wanita bertubuh langsing dan tinggi itu seketika terdiam, lalu mundur beberapa langkah dengan patuh. Tadi dia memang sangat lancang. Dia hanya fokus menggoda Valentino dan melupakan keberadaan AWK. AWK itu sungguh wanita hebat yang kejam, bisa-bisanya dia malah ingin berebut pria dengannya. Bukankah itu sama saja dengan cari mati? Kenapa malah bersembunyi? Sini, biar ku bantu. Wajah AWK tidak ada ekspresi. Dia segera mengulurkan tangannya. Nada bicaranya juga sangat tegas. Kak AWK, biar aku saja. Aku ambil sendiri. Wanita bertubuh langsing dan tinggi itu langung ciut. Dia segera mengulurkan tangannya ke dalam pakaiannya dan mengeluarkan 2 buah kartu debit. Hai MPH! AWK menerima kartu tersebut lalu menggunakan tisu untuk mengelapnya. Setelah itu dia baru memberikannya pada Valentino. Kenapa kamu mencengkeram kartu itu? Kenapa? Mau menciumnya ketika sampai di rumah? Nada bicara AWK sangat keras, sorot matanya juga tampak sinis. Valentino malas menjelaskannya. Dia langsung mengambil 2 kartu debit itu dan memasukkannya ke dalam kantong. Valentino berkata sambil hendak masuk ke dalam mobil. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Mendengar ucapan Valentino, AWK terdiam sejenak, kemudian berkata dengan dingin. Kamu! Apa aku sudah mengizinkanmu pergi? Valentino menoleh untuk menatap AWK sesaat. Sedangkan AWK memandangnya dengan angkuh. Sebelumnya dia ada masalah dan memerlukan bantuan Valentino, tapi karena dia sudah mendapat bantuan, untuk apa dia merendahkan dirinya di hadapan Valentino? Merendahkan diri bukanlah gaya AWK. Apa lihat-lihat? Kamu langsung pergi begitu dapat uangnya? Kamu membuat dirimu jadi budak uang. Saat ini AWK tampak sangat tidak senang dengan Valentino. Kamu ini, habis manis sepa dibuang? Tanya Valentino sembari memicingkan matanya. Hai MPH! Memangnya kenapa? AWK melipat kedua tangannya di depan dada. Kak, dia adalah pria hebat. Seorang dewa balap yang baru. Vincent menggaruk kepalanya, lalu menarik lengan AWK. Dewa balap apanya? Dia hanya demi uang saja, kok? AWK mencebik, tampaknya dia sangat mencela sikap Valentino yang melakukan segala sesuatu demi uang. Sementara itu, orang-orang di sekitar juga agak bingung. Siapa yang tidak tahu kalau AWK memiliki sifat yang sangat angkuh? Dia akan memperlakukan semua orang dengan dingin. Segala urusan yang bisa diselesaikan hanya dengan anggukan kepala, AWK tidak akan berbicara panjang lebar. Akan tetapi, ketika menghadapi Valentino, dia kenapa sangat berbeda? Dia tidak hanya menjadi cerewet. Tampaknya AWK juga agak terlalu menempel pada Valentino. Orang yang bersangkutan tidak menyadarinya, tapi para penonton menyadarinya. Semua orang di sana pun tahu kalau sikap AWK terhadap Valentino agak berbeda. Valentino berkata dengan datar. Terserah kamu, deh. Kita hanya punya hubungan transaksi saja. Sekarang urusanku sudah selesai. Hal yang kujanjikan padamu juga sudah selesai. Selesai berkata, Valentino segera berjalan menghampiri mobilnya dan hendak pergi dari sini. Kamu! AWK mengentakkan kakinya dengan marah, lalu berkata, apa kamu hanya ingin melakukan transaksi ini sekali saja? Apa kedepannya kamu tidak ingin mendapat uang lagi? Begitu mendengar sampai di sana, Valentino tidak jadi menginjak pedal gas. Tentu saja dia ingin dapat uang. Apa masih ada? Tanya Valentino belak-belakan. AWK sungguh tidak bisa berkata-kata. Pria macam apa dia ini? Jangan-jangan, selain uang, tidak ada hal lain lagi yang menarik perhatiannya? Tentu saja masih ada. Aku tidak kekurangan uang. Ikuti aku. AWK mendengus dingin,
Dia mengeluarkan kunci mobilnya lalu masuk ke dalam Ferrari merahnya. Bern! 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 Mesin Ferrari itu sudah dinyalakan, Alka pun turun gunung. Valentino ragu sejenak, tapi pada akhirnya juga menyusul Alka. Kak Lano! Kak Lano! Tunggu! Vincent juga mengikuti mereka. Dia menurunkan jendela mobil dan berteriak kepada Valentino. Ada apa? Tanya Valentino sembari menoleh ke arah Vincent. Di kaki gunung ada pom bensin. Di sana hanya khusus untuk anggota klub, aku akan membawamu pergi. Vincent terkekeh sembari memamerkan kartu keanggotaannya. Valentino menunduk. Setelah balapan beberapa putaran, bensin yang tersisa memang sudah tidak banyak lagi. Jaraknya memang tidak terlalu jauh, tapi karena memaksa mesinnya bekerja lebih cepat, tentu saja akan semakin memakan bensin. Terima kasih. Valentino mengangguk. Vincent membawa Valentino pergi isi bensin, baru berhasil menyusul mobil Alka. Di dalam villa mewah distrik Haven, John membuka pintu Lamborghini dengan muka masam. Dia berbalik, lalu menendang pintu mobilnya dengan kuat. Bluk! Suara yang sangat nyaring pun terdengar. Lamborghini yang harganya sangat mahal itu, sekarang pintunya sudah cekung ke dalam karena ditendang John. Beberapa putra konglomerat yang berdiri di belakangnya seketika ketakutan. Semuanya tidak berani bicara. Biasanya John sangat sayang dengan mobilnya. Bahkan ketika dia pergi cuci mobil, dia akan mengawasinya sendiri. Namun, hari ini dia malah menendang pintu mobilnya hingga timbul cekungan dalam. Bisa dibayangkan seberapa besar amarah yang ada di hatinya saat ini. Beberapa putra konglomerat yang ada di belakangnya, meski perekonomian keluarga mereka lumayan bagus, mereka masih tidak berani menyinggung John. Di setiap lingkaran pertemanan, pasti selalu ada kelasnya masing-masing. Di lingkaran pertemanan antara putra-putri konglomerat, tentu saja ayah siapa yang paling hebat, keluarga siapa yang paling berkuasa, paling kaya, dialah yang menduduki status tertinggi. Bisnis keluarganya memang tidak bisa dibandingkan dengan bisnis keluarga Lowell, tapi keluarga John masih termasuk keluarga terpandang di distrik Haven. Setidaknya jauh lebih kuat dibandingkan para putra konglomerat ini. Selidiki! Selidiki si Lano itu! Selidiki semua tentang dirinya! Ucap John yang tiba-tiba menoleh ke belakang. Baik, baik. Kak John jangan marah lagi. Beberapa pemuda itu segera mengangguk mengiyakan. Aku tidak pernah mendengar ada orang hebat bermarga Wijaya di kota Vero. Aku tidak peduli siapa dia. Orang yang berani menghalangiku sudah pasti tidak akan kubiarkan begitu saja. John menyalakan rokoknya dan mengisap dalam-dalam. Keluarganya meminta John untuk mendekati Alka dan mencari cara agar sering bertemu dengannya. Kalau John menuruti perintah keluarga, tentu saja dia akan mendapatkan dukungan besar dari keluarganya. Apapun kesulitan yang dia hadapi, keluarga Yamandar akan membereskannya untuk John. Aku tidak peduli apakah Lano adalah orang hebat atau bukan, pokoknya orang yang berani mengganggu rencanaku, akan kubuat kapok. John mendengus dingin, kemudian berjalan masuk ke vilanya. Di Klub Crown, distrik Haven, kota Vero. Klub Crown adalah klub hiburan, bisa karaoke dan ada diskotek. Tempatnya sangat luas, dekorasinya juga sangat mewah. Valentino dan Vincent berhenti di depan pintu masuk Klub Crown dengan mobil Alka berada di depan mereka setelah ketiga mobil itu terus melaju dengan cepat. Setelah turun dari mobil, Valentino seketika mengernyit. Kak Lano, hari ini kita beruntung sekali. Vincent juga segera turun mobil dan berkata pada Valentino seolah-olah mereka sangat akrab. Valentino agak tidak paham dengan ucapannya, jadi dia bertanya. Apa aku bisa mendapat uang di sini? Plak! Vincent memukul jidatnya sendiri dan tampak tidak bisa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, dia berkata, Kak, bisa tidak jangan ungkit masalah uang? Kamu tahu tidak siapa kakak sepupuku? Kamu tahu tidak seberapa hebatnya keluarga Lowell?
Bab 737, Keluarga Lowell. Biar ku perkenalkan, keluarga Lowell memiliki kekuasaan tertinggi di distrik Haven. Di penjuru kota Vero, keluarga Lowell menempati posisi 5 besar. Uang 200 miliar lebih yang kamu dapatkan dengan susah payah malam ini, hanya sekecil upil jika dibandingkan dengan aset keluarga kakak sepupuku. Selesai bicara, Vincent melihat Valentino tanpa berkata-kata sambil mengedipkan matanya. Lalu? Tanya Valentino setelah diam sejenak. Lalu? Lalu kamu harus mencari kesempatan. Kalau kamu bisa mendapatkan kakak sepupuku, kamu sudah tidak perlu bekerja susah payah demi 200 miliar lagi. Vincent menangkup wajahnya yang tampak sangat tidak berdaya dan tidak tahu harus mengatakan apa. Valentino tiba-tiba merasa Vincent agak imut. Kalau dibandingkan dengan putra konglomerat lainnya, Vincent agak berbeda. Mana ada orang yang memikirkan cara agar pria lain mendekati kakak sepupunya? Aku tidak tertarik. Jawab Valentino sembari menggelengkan kepalanya. Gila! Kamu itu sudah gila! Vincent menggertakkan giginya sambil berkata, ini karena aku baru pertama kali melihat kakak sepupuku dipermalukan di depan umum untuk pertama kalinya, makanya aku sengaja memberimu saran. Kalau bukan kamu, aku tidak akan mengatakan sebanyak ini. Sudahlah, ayo pergi. Kakak sepupuku sudah mau turun mobil, kamu jangan beritahu dia kalau aku yang bilang. Aku masih ingin hidup. Begitu Vincent melihat Areca turun mobil, dia langsung berlari kecil menyambutnya. Valentino menggeleng tak berdaya. Sepertinya Vincent sudah terlalu takut pada Areca. Apa gadis ini memiliki sesuatu yang tidak diketahui Valentino? Saat ini, Areca sudah merubah riasannya, jelas kalau dia berdandan di dalam mobil tadi. Riasan tipis menutupi wajahnya. Karena riasannya tidak heboh dan tebal, dandanannya terlihat sangat natural. Untuk apa kita datang kemari? Tanya Valentino. Aku sudah mengalahkan June, tentu saja harus merayakan kemenanganku. Beberapa teman baikku ingin merayakannya di sini. Jelas Areca, lalu berjalan ke klub Crown. Nah, sudah lihat, kan? Sudah kubilang kalau hari ini kita sungguh beruntung. Hehehe. Mata Vincent langsung berbinar. Areca adalah kakak sepupunya, tentu saja dia tidak akan melakukan apapun padanya. Namun, setidaknya dia masih punya kesempatan dengan beberapa teman baik Areca, kan? Kalian bersenang-senang saja, aku masih ada urusan. Valentino mengernyit, kemudian segera berbalik pergi. Dia harus segera mengirim uang 240 miliar kepada Rhys untuk dimasukkan ke dalam modal. Kalau Kak Lano pergi begitu saja, bagaimana denganku? Vincent sontak menarik Valentino. Konyol. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi 5 hingga 6 wanita sendirian? Aku masih ada urusan. Jawab Valentino sembari mengernyit. Aku janji, lain kali kalau ada kerjaan dengan upah besar, aku akan mencarimu. Jawab Areca sembari menatap Valentino. Selesai bicara, Areca memandang Valentino dengan raut wajah angkuh. Dia tahu kalau Valentino akan menyetujuinya. Areca merasa dia bisa menebak keinginan dan pemikiran Valentino. Asalkan ada uang, Valentino pasti akan melakukannya. Valentino diam sejenak, lalu berkata, aku tidak mau menerima pekerjaan yang upahnya di bawah 60 miliar. Oke, ayo masuk. Sorot mata Areca tampak kilauan sinis, kemudian dia segera beranjak ke klub Crown. Benar saja, Lano sangat menyukai uang. Kalau bukan karena kagum terhadap kemampuannya dalam mengemudi, Areca tidak akan berhubungan dengannya. Valentino ragu sejenak, tapi pada akhirnya dia mengikuti Areca masuk ke klub Crown. Sedangkan Vincent kini telah menjadi buntut Valentino yang terus berada di belakangnya. Hei, Kak Lano, apa kamu sedang sangat membutuhkan uang? Coba ceritakan saja padaku. Aku sangat suka berteman dengan orang baru. Kalau kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Jangan sungkan. Siapa yang tidak kenal denganku?
Si Vincent yang sangat setia kawan dan rela berkorban. Ucap Vincent sambil memukul dadanya dengan bangga. Kalau begitu, apa kamu bisa meminjamku 2 triliun? Tanya Valentino dengan nada datar sambil terus melangkah. Uk, 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 uk. Vincent seketika tertegun, wajahnya tampak sangat kaget. Dia sungguh tidak menyangka Valentino ingin langsung meminjam 2 triliun. Meski dia dijual pun, dia juga tidak punya uang 2 triliun. Jadi, Vincent langsung tidak aneh-aneh lagi dan hanya terus berjalan tanpa mengatakan apapun. Keluarga Lowell memang kaya, tapi keluarga Bowie dan keluarga Lowell hanya sebatas hubungan kekerabatan. Jadi itu tidak melambangkan kalau keluarga Bowie juga sehebat keluarga Lowell. Ketika mereka bertiga masuk ke ruangan VIP, beberapa wanita yang ada di dalam sontak berdiri menyambut mereka. Kelima wanita itu menggunakan barang bermerek dan mengenakan berbagai perhiasan. Rupa mereka juga sangat cantik. Teman-teman AWK juga memiliki latar belakang keluarga yang hebat. Entah itu pakaian mereka ataupun pembawaan mereka, mereka sungguh berbeda dengan wanita-wanita lain di klub ini. Kak AWK sudah datang. Loh, adik sepupumu juga datang, ya? Kelima wanita itu sontak bangkit dan menyapa mereka bertiga. Ketika mereka menyadari keberadaan Valentino, beberapa wanita itu terdiam, bahkan ada yang memandangnya dengan sinis. Setahu mereka, banyak pria yang mengejar AWK, tapi AWK tidak pernah membiarkan mereka terlalu dekat dengannya. Apalagi seperti acara ini. AWK tidak akan membawa pria untuk menghadiri acara pribadi dengan temannya. Vincent bisa datang karena biasanya dia terus merengek ikut, makanya acara para wanita ini jadi ada seorang pria. Namun, pria yang berdiri di samping Vincent ini tampak sangat biasa. Wajahnya juga sangat asing. Beberapa wanita itu kira pria itu adalah teman Vincent. Meski AWK bisa membawa pria datang, setidaknya tidak akan sebiasa ini. Biar ku perkenalkan, dia adalah dewa balap, Lano. AWK menunjuk ke arah Valentino dan memperkenalkan Valentino pada temannya. Apa? Beberapa wanita itu sontak tertegun, lalu tampak sangat terkejut. Kamu adalah Lano yang mengalahkan John dalam balapan itu? Wah, hebat. Meski aku tidak bisa pergi karena ada urusan, teman aku telah mengirimkan videonya padaku. Mobilmu Sentena kan? Waktu kamu mengepot, itu keren sekali. Dalam sekejap mata, beberapa wanita itu terus membicarakan kejadian itu. Mereka seperti itu karena melihat Valentino tampak sangat biasa, jadi mereka tidak punya niat lain. Kalau tidak, meski latar belakang keluarga mereka hebat, mereka pasti akan meminta nomor telepon Valentino. Sementara itu, Valentino hanya mengangguk pelan ketika menghadapi keramahan yang ditunjukkan beberapa wanita itu. Sudahlah, ayo duduk. Dia tidak tertarik pada apapun selain uang. Ketika berkata, nada bicara AWK terdengar agak kesal. Dia pun segera menyuruh mereka duduk. Valentino juga tidak mengatakan apa-apa dan duduk di sudut ruangan. Sedangkan Vincent malah sangat gembira. Dia terus menggoda para wanita itu sambil tersenyum lebar. Ayo ucapkan selamat kepada Kak AWK karena sudah memenangkan lomba dan terbebas dari kejaran John. Tos! Mereka semua mengangkat gelas mereka dan mengucapkan selamat kepada AWK. Ketika melihat Valentino sepertinya sedang sibuk, mereka tidak memanggilnya. Lebih tepatnya, mereka sudah melupakan Valentino. AWK tersenyum sambil mengangguk senang, lalu tanpa sadar melirik Valentino. Kemenangan ini, Valentino lah yang paling berjasa. Namun, pada saat ini, orang yang paling berjasa itu malah bersikap seperti acara ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. AWK tanpa sadar berpikir, jangan-jangan inilah yang sering dikatakan orang-orang.
Valentino adalah salah satu orang yang suka menyembunyikan reputasi dan kemampuannya. Bab 738, Legenda Kota Neo. Cukup sudah. Apa yang sedang kupikirkan? Dia hanyalah seorang pecinta uang saja. Kalau John mencarinya dan memberinya uang, dia juga akan bekerja untuk John. AWK menggeleng dan membuang pikiran kacaunya jauh-jauh. Mereka pun lanjut bersenang-senang. Sedangkan Valentino hanya duduk diam di kursinya sambil menghubungi Danu. Setelah keluar jalan-jalan malam ini, Valentino baru merasa kalau kota Vero tidak sesederhana itu. Setidaknya tidak sesederhana seperti yang diselidiki Danu. Akan tetapi, Valentino tidak akan menganggap Danu tidak becus dalam melakukan pekerjaannya karena hal ini. Hanya saja kekuasaan di tempat ini terlalu rumit, orang-orang yang berhubungan dengan kekuasaan ini juga sama rumitnya. Danu baru saja datang ke tempat ini dan belum memiliki anggota yang setia. Jadi hasil penyelidikannya hanya kulit-kulit luarnya saja. Kalau dia ingin menyelidiki lebih dalam lagi, pasti tidak akan bisa. Seperti keluarga Wijaya Kota Kamal, bukan sembarangan orang yang bisa menyelidiki mereka. Valentino mengirim pesan kepada Danu dan menyuruhnya fokus menyelidiki keluarga Lowell. Asalkan mereka bisa mengetahui seberapa kuatnya seseorang, maka Valentino bisa meraba-raba untuk mengetahui kekuasaan dari keluarga lainnya. Kota Vero saat ini seperti sebuah piring yang berisi emas. Sedangkan Valentino dan para bawahannya adalah orang yang berdiri di luar piring itu. Kalau dia ingin menguasai wilayah ini, dia harus masuk ke dalam dan mencari tahu seberapa hebat orang-orang di dalamnya, lalu baru memikirkan rencana selanjutnya. Kalau tidak, dari awal hingga akhir mereka semua hanyalah orang luar. Semua permulaan itu sulit. Sekarang Valentino masih kekurangan kesempatan untuk masuk ke dalam wilayah itu. Meski hanya ada sebuah celah kecil, itu sudah cukup bagi Valentino. Kini, keluarga Lowell adalah celah itu. Celah yang bisa membuat Valentino masuk ke dalam dunia para petinggi kota Vero. Karena itulah Valentino bersedia berhubungan dengan AWK. Mengenai bagaimana caranya dia berteman dengan AWK, dia harus menunggu hasil penyelidikan Danu baru menyusun rencana. Ketika Danu mendapat pesan dari Valentino, dia segera mengutus orang untuk mengumpulkan informasi mengenai keluarga Lowell. Kak AWK, kapan kamu ingin pergi ke kota Neo? Tiba-tiba pertanyaan salah seorang wanita langsung menarik perhatian Valentino. AWK ingin pergi ke kota Neo? Untuk apa dia pergi ke kota Neo? Iya. Kak AWK, nanti kamu bawa kami juga, dong. Kami juga ingin jalan-jalan. Vincent juga ikut mengangkat tangannya dan berkata, Kak, aku juga mau ikut. Dalam sekejap mata, topik pembicaraan mereka menjadi kota Neo. Valentino tidak menoleh ke arah mereka, melainkan hanya melihat ponselnya sambil menguping. Begitu membahas hal ini, AWK tampak agak kecewa. Dia pun berkata sembari melambaikan tangannya. Awalnya aku ingin pergi ke sana sebelum tahun baru, tapi sekarang, lihat saja nanti. Melihat sikap AWK, Vincent dan yang lainnya merasa ada yang janggal. AWK memiliki sifat yang angkuh dan belak-belakan. Dia adalah orang yang pemberani. Asalkan dia mau, apapun itu, biasanya dia akan langsung melakukannya. Kenapa sekarang dia malah tampak sangat kecewa dan putus asa? Kekecewaan yang jarang terlihat padanya, kini sedang menyelimuti matanya. Valentino mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Mungkin AWK dan yang lainnya hanya ingin jalan-jalan ke kota Neo. Kalian mungkin tidak tahu, tapi asosiasi Valentino Empire sedang terjebak masalah. Jelas AWK. PVFT. Ketika mendengar ucapan AWK, Valentino langsung menyemburkan tehnya dan sontak memandang AWK. Sedangkan AWK dan yang lainnya juga langsung memandang Valentino. Jarak mereka hanya setengah meja, jadi mereka semua saling bertatapan begitu saja. Valentino agak kaget. Ternyata AWK tahu dengan asosiasi Valentino Empire. Sementara AWK juga sangat bingung saat ini. Valentino yang dari tadi diam saja, kenapa bereaksi heboh ketika mendengar nama asosiasi Valentino Empire? Vincent mengedipkan matanya, lalu bertanya. Kalanau,
Kamu kenapa? Ah, tidak apa-apa. Aku hanya tersedak. Kalian lanjutkan saja. Jelas Valentino sembari melambaikan tangannya. AWK melirik Valentino dengan heran, dia terus merasa ada yang janggal dengan hal ini. Akan tetapi, dia tidak tahu di mana letak keanehan ini. Jadi dia pun melupakan hal itu. Mungkin Lano juga pernah mendengar nama asosiasi Valentino Empire ini. Bagaimanapun itu adalah asosiasi terbesar di kota Neo. Kalau Lano pernah mendengarnya, itu juga tidak heran. Ucap salah seorang wanita. Valentino terdiam sejenak, lalu diam-diam menghela napas. Hatinya tiba-tiba diselimuti oleh perasaan sedih. Bagaimana mungkin aku tidak tahu dengan asosiasi Valentino Empire? Tidak, aku tidak pernah mendengarnya. Jawab Valentino dengan nada datar setelah menoleh ke arah mereka. Meski reputasi asosiasi Valentino Empire sangat besar, asosiasi itu hanya berkembang di kota Neo. Di luar kota Neo, hanya ada beberapa orang tingkat atas yang mengetahui keberadaannya. Kami juga baru tahu dari KAWK. Kok? Bukan orang sembarangan yang bisa mengetahui hal itu, kecuali penduduk kota Neo. Jawab salah seorang wanita berambut panjang sambil mencebik. Benar juga, ya. Jawab beberapa wanita itu dengan serempak. Kita lanjut saja. Tadi KAWK bilang asosiasi Valentino Empire sedang terjebak masalah. Tanya seseorang. AWK menghela napas panjang, lalu berkata, iya, aku belum sempat pergi, tapi asosiasi itu malah sudah hancur. KAWK, aku salut sekali dengan sifatmu yang pemberani. Kamu belum bertemu dengan orangnya, tapi kamu malah sudah menyukainya? Ucap wanita berambut panjang itu sembari tersenyum. AWK terdiam sejenak, lalu meletakkan cangkirnya ke samping. Dia mengambil sebotol bir dan meneguknya. Bluk! Botol itu menghantam permukaan meja. Memangnya kenapa kalau belum pernah bertemu dengannya? Dengan usianya yang masih muda, dia sudah bisa melakukan hal sehebat itu. Di antara semua pria yang kukenal, tidak ada yang bisa menang darinya. Dia adalah legenda kota Neo. Ketika mendengar hal itu, hati Valentino tersentak sesaat, kemudian langsung menyeruput tehnya. Dalam seumur hidupku, hanya pria seperti Valentino saja yang pantas denganku. Ucap AWK yang sudah mulai mabuk dengan nada bicara serius. PVFT! Valentino kembali menyemburkan tehnya meski ada topeng yang menutupi wajahnya. Kini raut wajahnya tampak sangat menakjubkan. Brak! AWK menggebrak meja dan sontak bangkit. Dia segera berbalik menghadap Valentino dan menunjuknya. Lano! Apa-apaan? Aku bicara begitu saja, kamu langsung menyemburkan minumanmu. Kalau kamu tidak senang, katakan saja. Untuk apa kamu sampai menjadi air mancur? Ha! Valentino berdeham sebentar. Dia tidak tahu harus bagaimana menjelaskan hal ini. Dia sungguh tidak menyangka kalau asosiasi Valentino Empire memiliki reputasi sebesar ini, bahkan bisa tersebar hingga ke kota Vero. Bahkan seorang nona besar keluarga Lowell, AWK, saja bisa tahu dan sampai tahu nama Valentino. Namun, sebenarnya tidak terlalu mengherankan. Meski orang lain tidak tahu, keluarga Lowell memiliki aset dan sumber daya yang sangat banyak, jadi tidak aneh kalau mereka mengetahuinya. Apa karena kamu juga bermarga Wijaya? Jadi kamu merendahkan Valentino, ha? Biar ku beritahu, ya. Valentino adalah seorang legendaris yang tidak akan bisa kamu capai. Mengepot mobil? Apa hebatnya itu? Mungkin kamu tidak mengenalinya. Tapi ku beritahu kamu ya, dia adalah seorang genius di bidang bisnis. Pencapaiannya tidak akan bisa kamu bayangkan. AWK yang tiba-tiba marah sedang memelototi Valentino, seolah-olah AWK sengaja meluapkan amarahnya pada Valentino. Tidak ada orang yang lebih memahami Valentino daripada aku. Bab 739, Berani Cinta Berani Benci. Setelah saling bertatapan dengan AWK selama beberapa detik, Valentino bergumam tidak jelas. Tidak ada yang lebih memahami Valentino daripada aku. AWK bengong sejenak, lalu kembali menegur.
Apa yang kamu katakan? Keraskan suaramu. Tidak apa-apa, kalian lanjutkan saja. Ujar Valentino yang kemudian memalingkan muka. AWK menatap Valentino dengan tatapan curiga. Dia selalu merasa ada sesuatu yang janggal dengan Lano ini. Mana mungkin ada orang yang tidak memahami dirinya sendiri? Bisik Valentino dalam hati. Namun, kata-kata ini tidak mungkin dia ucapkan di hadapan AWK dan yang lain. Mereka baru bertemu 2 kali. Valentino tidak mungkin sebodoh itu sampai mengungkapkan identitasnya begitu saja. Hanya saja, Valentino tidak menyangka kalau AWK adalah penggemarnya. Sudahlah, Kak. Cepat duduk. Kak Lano bukan sengaja, hanya kebetulan saja. Vincent segera bangun dan membujuk AWK untuk duduk. AWK memelototi Valentino sebelum duduk dengan kesal di tempatnya. Tampang penuh amarah itu bagaikan penggemar fanatik yang sedang membela idolanya. Valentino tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kak AWK, tadi kamu bilang dia gugur. Apa maksudnya? Ada apa dengan Valentino? Tanya gadis berambut panjang dengan penasaran. Mendengar pertanyaan ini, AWK tidak langsung menjawab. Dia malah kembali menenggak wine-nya. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu dari keluargaku bahwa sesuatu terjadi pada asosiasi Valentino Empire. Begitu juga dengan Valentino, dia tidak bisa ditemukan. Sampai di sini, AWK menunduk sedih lalu terdiam. Valentino mencoba melirik AWK diam-diam. Kesedihan di muka gadis itu bukan pura-pura. Valentino itu, apakah sudah menikah? Tanya seorang gadis di samping dengan hati-hati. Memangnya kenapa? AWK langsung mendongak dan berkata, apa kita harus selalu peduli pada pandangan orang? Kalau suka tinggal kejar saja, kalau tidak berhasil, tinggal berusaha lebih keras lagi. Apa masalahnya kalau sampai dihina orang? Kalau bahkan keberanian untuk menghadapi hinaan demi orang yang kita sukai saja tidak ada, apakah kita pantas menyukai orang itu? Saat ini, AWK sedikit emosional. Di bawah pengaruh alkohol, dia berbicara tanpa memedulikan sekitarnya. Vincent dan beberapa gadis yang ada di sana terlihat tidak berdaya. Hanya AWK yang bisa mengucapkan kata-kata seperti ini. Kepribadiannya memang seperti itu, berani cinta dan berani benci. Vincent memutar matanya lalu segera mengalihkan topik pembicaraan. Sudahlah, jangan bicarakan ini lagi. Kak, mari kita bersulang. Beberapa gadis yang lain juga mengikuti, pembicaraan ini pun berlalu begitu saja. Valentino juga tidak mempermasalahkan hal ini. Hal seperti ini memang tidak perlu diperhatikan secara khusus. 2 jam kemudian, AWK dan yang lain masih belum mau pulang. Namun, waktunya sudah sangat larut, jadi mereka memutuskan untuk pulang. Lano, tolong bayar. AWK berdiri dengan terhuyung-huyung sambil mengeluarkan sebuah kartu. Valentino melihat sekilas gelas AWK, orang lain pada minum teh, dia malah bersikeras ingin minum wine. Apalagi wine yang dia minum lumayan banyak, mana mungkin tidak mabuk. Namun, Valentino juga mengerti, AWK baru minum wine setelah mereka mengungkit asosiasi Valentino Empire. Jadi, tindakan AWK ini ada sedikit hubungannya dengan dia. Aku saja yang pergi bayar. Kalian tunggu sebentar, ya? Vincent juga bangun dari kursinya lalu berdiri tidak stabil. AWK sepertinya masih kesal karena permasalahan sebelumnya. Dia menunjuk Valentino dengan marah sambil berkata, tidak bisa! Aku mau Lano yang pergi! Vincent tidak berani berbicara lagi, dia hanya bisa mengangkat bahunya sebagai tanda tidak berdaya. Ini bukan pekerjaanku, kata Valentino perlahan dengan alis mengernyit. Aku kasih uang jalan 200 juta. AWK memelototi Valentino, lalu kembali menyerahkan kartu ATM-nya. Namun, Valentino sama sekali tidak bergerak. Vincent adalah orang yang sangat jujur dan bermoral, dia segera menimpali. Kak AWK, Lano sudah pernah bilang, dia tidak akan mengerjakan tugas yang upahnya lebih kecil dari 60 miliar. Kamu! AWK langsung marah karena Vincent memihak orang lain.
Oke, aku akan beri kamu 60 miliar, pergi bayar. Kata Aweka dengan nada dingin, sengaja melawan Valentino. Kak Aweka, jangan gegabah. Uang jalanan 60 miliar, aku saja yang pergi. Beberapa gadis lain segera menghadang Aweka, bahkan ada yang setengah bercanda dengan mengatakan akan membantu Aweka pergi melunasi pembayaran. Aweka sudah agak mabuk, dia berkata sembari memelototi Valentino. Tidak bisa, aku mau dia yang pergi. Bukannya dia suka uang dan bisa melakukan apa saja demi uang? Aku punya banyak uang, cepat pergi, aku akan memberimu 60 miliar. Pinnya 6 kali angka 1. Valentino tidak tahu apakah dia salah lihat. Dia selalu merasa seperti ada kebencian di tatapan Aweka terhadapnya, seakan-akan dia telah diperlakukan dengan tidak adil. Kali ini, aku akan membantumu secara gratis. Valentino tertegun sejenak, kemudian dia mengambil kartu ATM Aweka dan berjalan keluar dari ruang pribadi. Kak Aweka, sebenarnya dia itu siapa? Bagaimana kalian bisa saling kenal? Ya, aku juga penasaran, orangnya juga tidak bisa dibilang ganteng. Bagaimana kalian bisa saling kenal? Setelah Valentino pergi, beberapa gadis di sana pun berkerumun di samping Aweka untuk bertanya dengan lebih jelas. Aku pungut di jalan. Jawab Aweka. Pengaruh alkohol membuat mukanya memerah, bahkan telinganya juga terlihat memerah. Paf! Para gadis-gadis di sana langsung tertawa, pungut di jalan. Lucu sekali. Namun, melihat Aweka tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, beberapa gadis itu juga tahu diri dan tidak bertanya lagi. Untuk apa membicarakan dia? Dia itu hanya seorang pecundang yang mata duitan. Di mata orang ini hanya ada uang, tidak ada artinya membicarakan hal lain dengannya. Ujar Aweka cemberut, lalu mengajak semua orang pergi. Setelah selesai membayar, Valentino kembali ke ruangan untuk mencari Aweka dan yang lainnya sambil membawa bon pembayaran. Alhasil, ruang pribadi itu kosong, jadi dia segera turun. Dia harus mengembalikan kartu ATM ini. Begitu sampai di tangga lantai 1, Valentino melihat ke arah aula besar dengan kening berkerut. Saat ini, Aweka dan 4 gadis lainnya serta Vincent sedang berdiri di aula. Di hadapan mereka ada 7 hingga 8 pemuda. Rambut beberapa pemuda ini dicat dengan berbagai warna, telinga dan hidung mereka juga ditindik. Tadi hanya tabrakan ringan saja. Kami sudah meminta maaf. Apalagi yang kalian inginkan? Seorang teman Aweka menatap beberapa pemuda itu dengan kesal. Seorang pemuda yang berdiri paling depan dengan rambut dicat warna ungu berkata sambil terkekeh. Gadis cantik, keteranganmu itu salah. Kami sedang jalan baik-baik, tapi kamu malah menggoda temanku dengan sengaja menabraknya. Itu masih tidak masalah. Masalahnya adalah setelah kamu menggodanya, kamu mau pergi begitu saja? Beberapa pemuda di belakangnya juga terkekeh. Mata mereka mengamati Aweka dan yang lainnya dari atas ke bawah. Semakin melihat, mereka semakin puas. Awalnya, 2 penjaga kasir ingin memanggil Satpam, tapi Satpam justru mengedipkan mata pada mereka. Bab 740, berpangku tangan. Mereka langsung mengerti mungkin orang-orang ini tidak mudah dihadapi. Apa yang ingin kalian lakukan? Ujar Vincent sembari mengernyit. Kak, kamu ditemani oleh begitu banyak wanita, sepertinya agak keterlaluan. Ada kata bijak berbunyi, pertemuan adalah takdir. Sekarang kalian bertemu dengan kami. Ini adalah jodoh kita. Begini saja, hari ini aku akan mentraktir kalian. Kita pulang dan minum lagi, bagaimana? Ujar pemuda berambut ungu kehijauan sembari tertawa. Kamu memanggil siapa kakak? Vincent memukul lengan pemuda, kemudian menatapnya dengan tatapan kesal. Dia bersikap ramah terhadap Valentino, tetapi bukan berarti dia ramah terhadap semua orang. Sebagai anak orang kaya dan berhubungan dengan keluarga Lowell, bukan semua orang bisa berteman dan menjadi sahabatnya. Jangan tidak tahu diri, ujar pemuda dengan ekspresi muram. Apakah kamu tahu tentang keluarga Lowell?
AWK menggoyangkan kepalanya sembari melihat ke arah pemuda. Keluarga Lowell apaan? Keluarga bangsawan? Kamu pikir kita di zaman kuno? Ujar pemuda dengan nada sinis. AWK tercengang, dia benar-benar merasa tidak berdaya. Dalam masyarakat kelas atas di kota Faroe, keluarga Lowell memang sangat terkenal. Namun, preman seperti mereka sama sekali tidak tahu keluarga Lowell sehebat apa. Sudahlah kalau tidak tahu. Cepat pergi, jangan mencari masalah sendiri. AWK melangkah maju dan menunjukkan aura ketuanya yang dominan. Wah, sangat berkepribadian. Aku suka gadis liar sepertimu. Pemuda itu tertawa sambil menjulurkan tangannya untuk mencubit wajah AWK. Valentino mengernyit, dia turun dari atas dan berjalan ke arah mereka. Namun, baru berjalan 2 langkah, Valentino tiba-tiba berhenti melangkah dan hatinya terkejut. Wah! Selanjutnya, Valentino berseru. Dia melihat pemuda itu tidak berhasil menyentuh wajah AWK, tetapi lengannya ditarik oleh AWK, kemudian dilipat dalam sekejap dengan teknik mengunci siku. Erg! Pemuda menjerit kesakitan. Melipat lengan ke arah berlawanan, rasa sakit seperti ini sangat luar biasa. Selain Vincent dan beberapa gadis, yang lainnya tampak tercengang. Saat ini, bahkan Valentino juga menatap AWK dengan ekspresi terkejut. Gadis ini tidak biasa. Sakit! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lengan pemuda dilipat berlawanan arah. Dia kesakitan hingga tidak berani bergerak, lalu menjerit dengan keras. Hai MPH! Jangan coba-coba datang menyinggungku lagi. Kalian akan merasakan konsekuensinya. AWK mendengus, lalu mendorong pemuda itu. Sialan! Berani-beraninya memukulku. Kalian celaka. Keluarlah kalau kalian hebat. Pemuda berteriak, kemudian membawa orang berjalan keluar. Aku tidak percaya kalian bisa tidak keluar. Teriak pemuda dengan penuh amarah sambil memegang lengannya. 8 pemuda itu juga tampak tidak senang. Mereka memelototi orang di dalam, kemudian berjalan keluar. Kapan aku pernah merasa takut? AWK langsung berjalan keluar tanpa berbasa-basi. Kakak sepupu, jangan bertindak gegabah. Aku akan menelpon, bantuan pasti akan datang dalam 10 menit. Vincent segera mengulurkan tangannya untuk menghentikan AWK. Hai MPH! Apakah kamu ingin membiarkan mereka berlagak di hadapanku selama 10 menit? Jangan bermimpi! AWK sama sekali tidak mau menerima nasihat. Dia tetap bersikeras berjalan keluar. Vincent tidak berdaya. Dia segera menelpon, kemudian mengikutinya. Vincent tahu AWK sangat jago dalam seni bela diri, tetapi sekarang dia telah minum alkohol. Apa yang terjadi? Tanya Valentino setelah berjalan mendekat. Kak Lanau, kamu sudah pulang? Terjadi sedikit masalah. Sudahlah, nanti baru dibahas, keluar dulu lihat kondisinya. Vincent mengayunkan tangannya, tetapi dia sama sekali tidak panik, melainkan hanya sedikit mengkhawatirkan AWK. Sebagai generasi kedua yang terkenal di kota Faroe, tentunya Vincent tidak akan ketakutan melihat beberapa preman ini. Ketika Valentino dan yang lainnya berjalan keluar dari klub Crown, mereka sudah mulai bertarung di lapangan kosong di luar pintu. Hal ini membuat Valentino berseru dalam hati, AWK tidak hanya arogan, tapi juga sangat ganas. Seorang gadis tidak takut ketika berhadapan dengan 7 pemuda, tetapi malah bertarung dengan mereka. Kalau gadis biasa bertemu hal seperti ini, apakah mungkin mereka bisa setenang ini? Boom! AWK yang mengenakan pakaian kulit ketat saat ini terlihat sangat lincah dan gerakannya ketika bertarung sangat gesit. Valentino hanya berdiri diam di tempat sambil memperhatikan setiap gerakan AWK. Semakin melihatnya, Valentino merasa keluarga Lowell tidak biasa. Tidak diherankan kalau anak gadis belajar taekwondo untuk melindungi diri. Namun,
Gerakan AWK tidak termasuk jurus taekwondo dan bukan merupakan jurus perlindungan diri yang sering ditemui. Gerakan AWK memiliki bayangan dari negara Nagon dan sepertinya punya karakteristiknya sendiri. Selain itu, juga ada teknik mengunci siku yang ditemui di dalam pasukan. Valentino menyipitkan matanya. AWK bisa teknik mengunci siku, itu artinya di dalam keluarganya ada orang dari kelas atas. Namun, seni bela dirinya pasti diwariskan. Apakah keluarga Lowell mewariskan jurus seni bela diri? Kalau begitu, keluarga Lowell pasti sudah berkembang sangat lama. Kalau memang begitu, AWK memang punya modal untuk bersikap arogan. Boom! Prak! AWK bergerak dengan cepat, dia langsung menjatuhkan dua pemuda dalam waktu sekejap. Hal seperti ini tentunya tidak berani dipikirkan oleh gadis biasa. Pada saat Valentino masih berpikir di tempat, Vincent sudah mendekat. Namun, Vincent sangat lemah dalam bertarung. Dia hanya bisa menghadapi seorang pemuda dan sudah hampir dikalahkan. Teman baik AWK tidak berani mendekat, mereka hanya bisa berdiri di samping sambil menelpon dengan cemas. Hei, namamu Lanau kan? Kenapa kamu tidak pergi membantu? Kamu pria atau bukan? Tiba-tiba seorang wanita menatap Valentino dan berbicara dengan nada penuh ejekan. Pada saat ini, mereka ada yang langsung turun tangan membantu, ada yang menelpon untuk memanggil orang, semuanya sangat sibuk. Hanya Valentino sendiri yang berdiri diam di tempat seperti penonton. Tindakan seperti itu membuat beberapa gadis merasa kesal. Dasar! Meskipun kamu tidak termasuk teman kami, kamu juga sudah duduk dan minum sesuatu bersama kami, kan? Bahkan Vincent juga pergi membantu. Apakah kamu masih termasuk pria? Beberapa gadis membentak Valentino dengan penuh amarah. Namun, Valentino seolah-olah tidak mendengarnya dan hanya fokus melihat AWK. Dia ingin melihat sebenarnya dari mana asal-muasal teknik seni bela diri AWK. Mereka keluar bersama, tentunya Valentino tidak akan berpangku tangan. Namun, saat ini Valentino ingin tahu sebenarnya keluarga Lowell punya rahasia seperti apa. Yang terpenting adalah sekarang AWK belum terkalahkan, jadi Valentino tidak cemas. Boom! AWK dikepung oleh beberapa pemuda, kemudian dia memutarkan badannya dan jaketnya dihempaskan. Sebuah tinju kecil jatuh pada bagian perut seorang pemuda dengan cepat dan penuh tenaga. Bab 741, menjatuhkan dua orang dalam hitungan detik. Boom! Terdengar suara antakan keras. Tinju kecil AWK yang tampak lemah, malah mengeluarkan kekuatan yang besar sehingga membuat pemuda itu mundur sambil memegang perutnya. Aku harus mencari kesempatan untuk memahami keluarga Lowell lewat AWK. Valentino berdiri diam di tempat dengan tangan diletakkan di punggung sambil memikirkan sesuatu. Sebelumnya aku merasa dia baik, tapi sekarang aku merasa jijik. Memangnya kenapa kalau jago mengemudi? Kalau seorang pria tidak bisa melindungi orang di sekitarnya dengan tinjunya, apakah dia masih termasuk pria? Tidak boleh berbicara seperti itu, kita harus bertindak sesuai kemampuan. Dia tahu tidak ada gunanya kalau dia turun tangan, jadi dia pasti tidak akan ikut bertarung. Benar juga. Dilihat dari tubuhnya yang kurus, kurasa dia bahkan lebih lemah dari Vincent. Sepertinya dia hanya sanggup mengendalikan kemudi mobil. Beberapa teman AWK tidak bisa ikut membantu, jadi mereka melampiaskan semua amarah mereka pada Valentino. Seolah-olah Valentino sangat berdosa kalau tidak pergi membantu. Valentino menyipitkan matanya, kemudian menoleh ke arah beberapa gadis itu. Pertama-tama, aku tidak punya kewajiban untuk membantu kalian. Kalian jangan menekanku dengan nilai moral. Selain itu, aku punya rencanaku sendiri, tidak perlu diatur oleh orang lain. Terakhir, bagaimana aku bertindak, tidak perlu kujelaskan kepada siapapun. Valentino mengatakan semua ini dengan ekspresi dingin. Pernyataan yang tegas ini membuat gadis-gadis itu terdiam. Namun, setelah itu mereka menjadi semakin meremehkan Valentino. Memangnya kenapa kalau dia dewa mobil? Kenapa memangnya kalau dia memecahkan rekor? Kalau kepribadiannya buruk, semuanya tidak berarti. Valentino tidak memedulikan perkataan mereka lagi.
dia kembali melihat ke arah Aweka. Awalnya, Vincent sedang bertarung dengan seorang pemuda, tapi sekarang dia sudah tampak kewalahan. Vincent adalah anak orang kaya, jadi dia tentu saja tidak sanggup melawan preman yang sudah sangat berpengalaman dalam berkelahi. Ditambah karena Vincent tadi minum alkohol, jadi sekujur tubuhnya tidak bertenaga. Tidak lama kemudian, Vincent pun tumbang. Pemuda yang tadinya sedang bertarung dengan Vincent, sekarang balik menyerang Aweka. Pada saat ini, Aweka sendiri sudah mengalahkan 4 pemuda. Namun, di depannya masih ada 3 orang. Dalam sekejap, sudah sangat banyak orang yang berkerumun menonton kejadian ini. Namun, tidak ada seorang pun yang membantu. Setelah bertarung lumayan lama, amarah kedua belah pihak pun semakin berkobar. Beberapa pemuda itu tampak bingung, mereka tidak menyangka Aweka begitu hebat. Namun, kalau mereka mengaku kalah di hadapan orang sebanyak ini, kedepannya mereka tidak akan bisa bersikap arogan di sekitar sini lagi. Jadi, meskipun kesulitan, mereka tetap harus maju untuk menaklukkan Aweka. Sialan! Dasar wanita jalang! Hari ini aku akan membunuhmu! Pemuda berambut ungu kehijauan itu berteriak, kemudian mengulurkan kedua lengannya untuk memeluk pinggang Aweka. Ekspresi pemuda itu sangat ganas, dia mengerahkan segenap tenaganya untuk menahan Aweka. Setelah itu, dia berteriak keras. Pukul dia! Aku tahan dia! Kalian pukul dia! 2 pemuda lainnya membeku sejenak, kemudian melangkah maju tanpa ragu untuk memukul Aweka. Salah satu pemuda mengangkat tinggi tangannya untuk menampar Aweka. Valentino menyipitkan matanya, kemudian melangkah maju. Namun, dia belum ikut bertarung karena dia merasa Aweka belum mengeluarkan semua kekuatannya. Ternyata sesuai dugaannya. Saat ini, Aweka tampak sangat marah. Tubuhnya ditahan dan di depannya ada 2 pemuda yang ingin memukulnya. Mati sana! Teriak Aweka. Kemudian, dia mengentakkan kedua kakinya, dengan mengandalkan posisi dipeluk, dia mengangkat kaki, lalu menendang 2 pemuda yang sedang menuju ke arahnya. Brak! Aweka mengentakkan kakinya lagi lalu menendang lagi. Salah satu pemuda ditendang di bagian hidung sampai mimisan, dia pun melangkah mundur sambil memegang hidungnya. Pemuda lainnya ditendang di bagian dada, dia pun memegang dadanya dengan ekspresi kesakitan. Namun, setelah serangan kali ini, Aweka sudah benar-benar tidak bertenaga lagi. Kedua pemuda tadi mengangkat tangan mereka lagi untuk menampar Aweka. Mereka ingin menampar Aweka dari kedua arah. Kalau kena, wajah Aweka pasti akan langsung bengkak. Kalian berani memukulku? Saat ini, Aweka tampak agak panik. Dia merasa marah, tetapi badannya sudah tidak bertenaga. Wanita jalang! Hari ini aku akan membunuhmu! Teriak salah satu pemuda sambil mengibaskan tangannya ke arah Aweka tanpa ragu. Wush! Tepat pada saat ini, Valentino bergerak. Badan yang tegap dan kuat itu menerjang keluar seperti seekor macan yang telah lama menunggu mangsa. Gerakannya cepat bagaikan kilat. Tatapan matanya dingin dan tidak berperasaan. Auranya juga sangat kuat. Plak! Valentino datang ke hadapan Aweka. Dia menahan tangan salah satu pemuda, lalu menampar pemuda itu dengan tangan lainnya. Terdengar suara tamparan yang sangat keras. Pemuda itu ditampar hingga berputar di tempat, matanya langsung berkunang-kunang. Kemudian, Valentino segera memutar tubuhnya dan menampar wajah pemuda satunya lagi. Plak! Suara tamparan yang kuat bergema lagi di telinga semua orang. Pemuda ini juga dipukul hingga mundur beberapa langkah. Setelah itu dia berdiri bengong di tempat. Aweka memang bisa seni bela diri, tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita. Dari segi struktur tubuh dan keganasan, dia kalah dari pria. Terlebih lagi, kekuatan Valentino sudah jauh melampaui kebanyakan orang. Jadi, 2 tamparan ini jauh lebih menyakitkan daripada kalau Aweka menampar mereka 10 kali. Orang yang menonton berseru dan memuji. Wah,
Anak muda ini kuat juga. Kamu! AWK menatap punggung Valentino dengan mata terbuka lebar. Beberapa teman AWK juga tercengang, mereka menatap Valentino dengan ekspresi tidak percaya. Ini, Lanau yang mereka anggap pengecut dan tidak berguna ternyata sehebat ini? Jadi, kenapa tadi dia tidak bertindak? Gila! Kak Lanau hebat! Teriak Vincent yang saat ini sedang berbaring di lantai. Lepaskan dia! Valentino berbalik menatap pemuda berambut ungu kehijauan itu dengan ekspresi datar. Pemuda ini masih menahan pinggang AWK, dia juga tercengang ketika melihat pukulan Valentino tadi. Bisa menampar dua orang hingga pusing hanya dengan dua tamparan. Seberapa hebatnya kekuatan Valentino sebenarnya? Sepertinya kamu tidak mendengar ucapanku? Ujar Valentino sembari mengernyit. Ah! Pemuda bengong. Saat ini, AWK sedang membelakangi pemuda itu, dia pun mencari kesempatan, kemudian mengangkat kakinya dan menginjak dengan kuat. Bam! Sepatu wanita, meskipun bukan sepatu hak tinggi, tetapi juga ada hak sepatu. Serangan ini langsung mengenai jari kaki pemuda itu. Pemuda itu sontak berteriak keras, kemudian langsung melepaskan AWK seolah-olah tersetrum listrik. Valentino mendekat, kemudian dia tiba-tiba mengangkat kakinya. Bam! Semua orang tercengang melihat Valentino mengangkat kakinya yang dikibaskan tepat melewati kepala pemuda itu.